Kalau ke belakang untuk bertanya kenapa saya berpolitik, itu memang pilihan dan orang yang menjadi orang yang saya tokohkan pertama adalah bapak saya sendiri. Dia seorang orang yang berpolitik luar biasa menurut saya di saatnya dan di zamannya. Dasarnya dia orang dari kampung saja, menjadi pegawai kecil, tetapi berpolitiknya luar biasa, terutama di Partai Katolik pada saatnya. Sehingga itu yang membuat saya terjun ke dunia politik. Dan rupanya dia juga melihat, sehingga pada saat tertentu itu dia memanggil saya untuk pulang. Setelah saya coba, setelah tamat kuliah, menjadi pegawai, menjadi ya pelaku usaha juga, di banyak bidang, dan akhirnya dia mengatakan kau pulang. Dan saya pulang. Setelah saya hidup mungkin 2-3 tahun, 5-6 tahun dengan dia, setelah itu dia pergi. Dia pergi, dan ada begitu banyak hal yang membekas dalam diri saya yang saya dapatkan dari orang tua ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang bukan biasa menurut saya. Beliau adalah tokoh politik lokal yang sudah berkiprah sejak lama, dari mulai memimpin partai yang bukan Nasdem, sekarang memimpin Nasdem, dan sudah terpilih 3 kali dalam periodisasi pemilu. Jadi beliau ini kita langsung saja menyapa. Selamat sore. Ya, selamat sore. KKIP luar biasa, sudah di sela-sela kesibukan. Kita tahu hari ini melanjutkan agenda reses ya. Jadi menciut waktu sebentar untuk ke sini, dan kita juga merasa terhormat bisa menjadi host dalam acara ini dengan narasumber yang kita tahu bahwa beliau tidak saja sebagai anggota DPR, beliau adalah ketua DPD Nasdem Kabupaten Manggarai dan ketua fraksi Nasdem di DPRD Kabupaten Manggarai. Jadi nanti kita akan tahu lebih banyak bagaimana kiprah politik ini awalnya dan hingga perjalanan sampai hari ini. Kemudian tantangan-tantangan pada saat itu dengan sekarang apa bedanya. Kemudian tokoh yang berpengaruh dalam perjalanan politik ini mungkin bisa disampaikan ke KKIP, silakan. Terima kasih, Jo. Kalau diawali dengan sebagai tokoh yang luar biasa, saya orang biasa-biasa saja. Saya orang kebanyakan yang setiap hari juga bisa bergabung dengan siapa saja, di tempat di mana saja, dan berbuat apa saja yang halal. Itu kondisi saya. Bahkan lebih menarik, kamu mau ajak saya duduk di deker juga jadi, mau di jembatan juga jadi. Itu keseharian saya. Secara garis besar saya berpolitik sekitar mulai tahun 2000. Di saat itu ada tawaran untuk menjadi ketua DPC Partai Katolik Demokrasi Indonesia. PKDI. Pengaturan partai di saat itu luar biasa. Kami secara bergerilya, berkelompok mendatangi setiap kecamatan yang ada untuk lakukan rekrutmen kepengurusan. Menarik. Dan saat itu saya rasakan bahwa ini satu jalur yang saya pilih untuk berpolitik. Kelihatannya tidak salah, karena saya bertemu banyak orang dengan berbagai tipe orang, dengan berbagai keluh kesah orang, dalam berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dia sampaikan, dan dia mengharapkan bahwa partai politik adalah salah satu corong untuk bisa mereka menyalurkan aspirasinya.
Dan sayangnya partai itu tidak lolos dalam parliamentary threshold di pemilu kali itu, sehingga secara nasional tidak ada perwakilannya di DPR RI, tetapi di kabupaten ada. Saya menghasil, ya itu periode 99 ya. setelah itu saya 2004 ya? kurang lebih 2004 ada 3 anggota DPR yang menjadi perwakilan dari partai tersebut. Kalau ke belakang untuk bertanya kenapa saya berpolitik, itu memang pilihan dan orang yang menjadi orang yang saya tokohkan pertama adalah bapak saya sendiri. Dia seorang orang yang berpolitik luar biasa menurut saya di saatnya dan di zamannya. Dasarnya dia orang dari kampung saja, menjadi pegawai kecil, tetapi berpolitiknya luar biasa, terutama di Partai Katolik pada saatnya. Sehingga itu yang membuat saya terjun ke dunia politik. Dan rupanya dia juga melihat, sehingga pada saat tertentu itu dia memanggil saya untuk pulang. Setelah saya coba setelah tamat kuliah menjadi pegawai, menjadi ya pelaku usaha juga di banyak bidang, dan akhirnya dia mengatakan kau pulang. Dan saya pulang setelah saya hidup mungkin 2-3 tahun 5-6 tahun dengan dia. Setelah itu dia pergi. Dia pergi dan ada begitu banyak hal yang membekas dalam diri saya yang saya dapatkan dari orang tua ini. Akhirnya pada saat di samping itu yang pertama, yang kedua, saya melihat tokoh yang paling besar itu ada di Surya Paloh. Surya Paloh adalah seorang tokoh nasional yang punya idealisme yang luar biasa, dan dia coba tunjukkan kepada semua kami, terutama anggota Nasdem, tentang bagaimana berpolitik yang baik. Itu hal-hal yang membuat saya akhirnya setelah sekian lama tidak mau coba untuk masuk dalam legislatif, akhirnya saya terjun di legislatif. Tahun berapa? 2014. 2014 mulai. 2014, ya. Nah, kembali ke pilkada pertamanya, partai yang bukan Nasdem ini tadi, PKDI, membawa berapa, waktu itu kandidatnya siapa yang diusung? Berarti kan 3 kursi sudah bisa mengusung calon kepala daerah waktu itu. Waktu itu yang diusung Chris Rotok dengan di zaman Kamis Deno. Itu di periode pertamanya mereka. Sinyalemennya sudah bagus tuh potensinya. Indah memang waktu itu, tapi perjuangannya sangat berat. Tapi akhirnya hitungan saya menghasilkan sesuatu. Oke, tadi sudah disampaikan oleh KKIP bahwa harus ada yang yang memedomani politik itu. Boleh dikatakan mentor terdekatnya adalah ayah, mendiang ayah, dan yang kedua ketua Nasdem. Jadi perjalanan seorang politisi yang diutus oleh rakyat ke gedung dewan, kantor DPR itu, dia mengemban tugas yang begitu rumit. Ya. Jadi bagi kita hanya mengenal 3 fungsi: pengawasan, legislasi, dengan budgeting. Tetapi karena keterbatasan informasi bagaimana memahami tugas dan fungsi DPR dengan baik, sehingga menimbulkan kesalahartian. Jadi karena mumpung di sini Om Ipi akan menjelaskannya lebih dalam bagaimana 3 fungsi itu bisa mempengaruhi kedudukan seorang anggota DPR di gedung dewan, dan bagaimana posisi seorang anggota DPR mempresentasikan diri mewakili rakyat. Mungkin ada tantangan karena di sana juga akan terjadi dinamika sehingga dia agak berseberangan dengan keputusan politik. Ya. Terima kasih, Jo. Ini menarik sekali. Memang
sebagai anggota DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, ada 3 fungsi besar yang melekat pada dirinya, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, dan terakhir budgeting atau anggaran. Saya mulai dari pengawasan. Setiap anggota DPR itu melekat pada dirinya untuk melakukan pengawasan. Pengawasan lebih terutama terhadap pelaksanaan APBD, anggaran pemerintah daerah setempat. Pengawasan itu luas pengertiannya. Dari sejak awal ditetapkan sebuah anggaran pemerintah daerah APBD dari tahun ke tahun, oleh anggota dewan diberikan fungsi pengawasan. Ini tidak gampang karena yang diawasi banyak hal, dan lebih terutama kepada pelaksanaan dari APBD yang sudah dibuat. Kalau kita melihat buku APBD, besarnya luar biasa. Angkanya kecil-kecil. Angkanya kecil-kecil. Kadang ada yang tersembunyi di dalam. Dan itu semua harus melalui sebuah pendalaman untuk mengetahui hal ini. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan itu terbuka sekali. Yang ada di depan mata, mulai dari pelaksanaan proyek. Dia bisa lihat ini masuk akal tidak dalam pengertian, karena pasti tidak semua anggota dewan tahu tentang struktur. Tapi dari kasat mata, dia juga bisa mendapat informasi. Misalnya kalau sebuah jalan yang harusnya mulus, tapi dalam pekerjaannya bisa dicopot dengan tangan saja, itu hal yang menarik kan. Di situ dia harus hadir dan bertanya kenapa ini. Atau saluran-saluran air yang dikerjakan, entah saluran irigasi atau saluran drainase perkotaan, yang kasat mata saja terlihat setelah baru selesai dikerjakan tapi sudah mulai bocor, lubang-lubang di mana-mana. Itu menjadi tanggung jawab dari fungsi pengawasan yang melekat pada seorang anggota DPR. Pengawasan yang lain juga Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Itu juga hal yang harus menjadi cara pandang dari seorang anggota dewan untuk melihat pelaksanaan dari APBD. Karena seorang anggota dewan jika dia berangkat dari rasa tanggung jawab sebetulnya, maka dia akan melaksanakan fungsi-fungsi ini dengan baik. Fungsi yang kedua berkaitan dengan legislasi, penyusunan APBD. Memang kalau yang ini lebih dibagikan lagi setelah kita berada di gedung dewan, akan dibagi tugas-tugas dan fungsi sesuai dengan yang menjadi minat atau pilihan kita, atau penugasan dari fraksi atau dari partai kita. Karena untuk fungsi legislasi ini, itu tugasnya orang khusus lagi. Tidak semua anggota dewan juga terlibat dalam penyusunan pembuatan perda. Itu badan legislasi namanya. Kalau di Itu nasional badan kan legislasi. Baleknas. Kalau di DPRD apa namanya? Propemperda. Oh. Mereka punya tugas untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang ada di daerah. Kalau ini lebih khusus, mereka meneruskan hal-hal yang tertera di peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah itu nilainya lebih luas. Dia butuh penjabaran. Penjabaran itu yang dibuat melalui perda-perda itu tadi. Dan perda itu ada dua. Bisa perda yang dikeluarkan oleh pemerintah dan perda yang menjadi inisiatif dari DPRD. Terus kalau di fungsi yang berikut berkaitan dengan penganggaran. Dan ini lebih melekat kepada badan anggaran. Dan itu tidak semua. Tidak semua. Mungkin anggotanya kurang lebih sekitar
setengah lebih sedikit dari anggota dewan yang ada. Dan mereka punya tugas itu yang membentuk APBD. Ya, Di tugas. anggaran ini KKIP berpengalaman sekali tentunya. Kebetulan saya cukup lama di situ, Berapa tahun? sampai dengan sekarang sekitar 12 tahun ya. Wah, luar biasa. Menarik bagi saya karena saya harus secara jelimet jika mau mengawal sesuatu, kita harus tahu isi dari APBD dan Yang tadi bagaimana sistem bukunya penganggarannya. tebal tapi huruf kecil-kecilnya itu cara membaca itu jelimet sekali itu. Ini hal yang menarik. Ini hal yang menarik. Saya di tahun pertama juga bingung bagaimana memahami buku setebal ini dengan jumlah yang banyak. Akhirnya saya coba. Saya jelimati satu persatu. Butuh waktu. Dengan ketelitian saya coba buka satu persatu. Satu periode secara garis besar tergambarkan. Periode yang kedua saya coba juga satu persatu. Makan waktu memang. Yang menjadi pertanyaan saya kasih stabilo. Periode tahun ketiga saya minta soft copy sudah. Saya sudah kuasai semua. Anda mau bawa kemana? Anda mau titip di mana? Dan bagaimana? Permainan politik anggaran. Saya dalami semua. Sehingga memang dalam menjalankan fungsi ini berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan, sering ada pandangan yang berbeda antara saya pribadi dan fraksi dengan pemerintah. Hal itu memang wajar terjadi, tapi itu tanggung jawab kami sebagai anggota DPR. Wajib kami menyampaikan hal-hal yang jika kami merasa bahwa ini butuh pendalaman yang lebih Itu dilematis antara posisi sebagai seorang anggota DPRD, anggota fraksi dan sedang membela kepentingan masyarakat. Disitulah tantangannya. Bagaimana bisa keluar dari konflik kebatinan itu? benar. Saya sering mengalami itu antara kita membawa kepentingan orang banyak, kepentingan umum, kepentingan yang secara logika juga masuk akal sekali dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sering terjadi. Dan yang bisa saya buat adalah saya minta pertanggungjawaban mereka pada saat penggarapan APBD. Nah, ini kenapa? Ini bagaimana? Ini sumbernya dari mana? Output yang mau kalian dapat itu apa dari ini? Dan kenapa? Dan sering saya mengalami kesulitan di situ. Karena ada yang bisa menjawab dengan baik, ada yang tidak bisa menjawab dengan baik. Tapi yang pasti saya sudah menyuarakan apa yang muncul dari hati saya. Secara pribadi saya sampaikan dan itu di forum terbuka sehingga sering orang mengatakan, hati-hati kalau berhadapan dengan Pak Ipi di penggarapan APBD. Tidak ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan orang, tapi di belakang saya ada rasa tanggung jawab untuk membela kepentingan masyarakat. Tapi misalnya kadang di satu sisi sebagai seorang wakil rakyat yang sedang membedah anggaran, di mana di situ kebutuhan ini kan banyak. Tiba-tiba terkecoh dengan tadi itu angka-angka yang agak tidak masuk di akal. Akhirnya teman-teman di DPRD mengambil sikap yang agak ekstrim, menghapus yang ini, menambah yang di situ dengan mengisi yang di tempat lain. Tetapi pada akhirnya ada yang mesti dikorbankan, yaitu kepentingan di wilayah konstituensinya KKIP sendiri. Kalau kita sudah ada di atas, kita mungkin lebih berpikir lebih luas lagi ya. Sudah tidak hanya bahwa saya ini adalah perwakilan dari dapil kota. Hendaknya cara berpikir itu sudah harus bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Karena kalau kita sudah menjadi anggota dewan, kita ada milik Kabupaten Manggarai, bukan lagi milik dari dapil tertentu. Tapi wajib hukumnya juga kita memperjuangkan kepentingan dapil. Itu juga karena kita berangkat dari dapil yang ada di Langkerembong ini. Dalam posisi seperti yang tadi disebutkan oleh Joe bahwa sering ada konflik kepentingan,
Memang begini, itu resiko dari kita duduk sebagai anggota dewan, dan anggota dewan itu tidak bisa berdiri sendiri. Fraksi dalam pengertian tidak bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan. Ya. Contoh, fraksi Nasdem bisa ngotot luar biasa membela kepentingan masyarakat dari cara pandangnya dia, tapi di akhir dari sebuah perjalanan penganggaran, itu yang berkeputusan adalah kolektif. Oke. Jika fraksi di DPR itu ada 9, satunya ngotot untuk coba meyakinkan dalam pengertian bahwa ini keluar dari hati nurani yang benar-benar mau membela kepentingan masyarakat, dan pada saatnya pasti dikalahkan pada saat keputusan final. Ya. Jika ada 9, 8 partai atau fraksi mendukung, satunya tidak mendukung, APBD itu terjalan. Kalah ya. Itu Jadi resiko. ada pengalaman yang belum lama juga baru kita lewati, bagaimana fraksi Nasdem tidak sependapat dengan fraksi kebanyakan soal pembangunan rumah adat itu. Ya, kita berpikir bahwa kalau fraksi Nasdem sudah mulai bersuara ini karena orang-orang di dalamnya diisi oleh orang yang kompeten, yang berpengalaman sekali soal anggaran. Kita sempat membacanya pada saat itu bahwa ini bakal gagal, tapi ternyata jalan ya. Nah, dari sisi hal prinsip apa sih yang membuat Nasdem waktu itu berpikir bahwa ini tidak penting? Dari sisi anggarankah atau memang terpengaruh dengan filosofi adat Manggarai yang di mana rumah gendang itu memang harus dibangun secara kolektif? Ya, kalau mau jujur, pada saat penggarapan APBD 2025 kalau tidak salah, tentang pembangunan rumah adat, secara jujur banyak fraksi yang tidak setuju sebetulnya. Banyak fraksi yang tidak setuju. Tetapi akhirnya tinggal fraksi Nasdem saja yang Bertahan. di akhir dari sebuah proses yang cukup panjang itu tadi. Nah, kenapa kami bersikap seperti itu pada saat 2024? Karena penggarapannya 2024 adalah begini. Kami tidak dalam pengertian tidak suka dengan rumah gendang, tidak. Terus setiap tahun juga peran serta APBD dalam membangun rumah gendang itu ada selalu. Tapi yang kami harapkan adalah tidak dalam kondisi membangun baru. Tidak dalam kondisi membangun baru. Kalau hanya sebagai stimulus, oke. Karena dalam pengertian kami, membangun rumah gendang itu adalah niat baik dari warga setempat, pemilik dari rumah gendang. Bayangkan kalau rumah Anda dibangun oleh orang lain. Ada tidak marwah, nilai yang melekat dalam proses secara adat. Saran kami waktu itu adalah membantu rumah gendang, iya. Tapi bersifat stimulus saja. Tidak dalam pengertian dari bawah sampai di atas itu dibangun oleh karena saya punya ketakutan nanti oleh warga masyarakat pemilik rumah gendang itu merasa tidak rasa memiliki. Itu ada resiko yang menurut saya perlu dipahami. Tapi akhirnya juga tetap berjalan. Ya itu tadi karena mekanisme. Dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya ya. Ya, debatable ini. Debatable ini. Dia merasakan atau tidak juga debatable ini. Gitu. Dan sikap inilah yang membuat orang itu berprasangka buruk. Yang tadinya getol menolak, perlahan suram akhirnya pertentangan itu menjadi tidak ada. Dan disinilah partai-partai yang tetap berkonsisten dengan pilihannya menjadi partai yang kalah untuk soal argumentasi. Nah, stigma ini muncul kemudian di publik yang akhirnya
publik menilai bahwa DPR itu dua saja. Setuju atau tidak setuju. Setuju artinya mayoritas partai mengiyakan. Jadi dia itu bersikap pro dengan apa yang dipaparkan, apa yang disajikan oleh pemerintah. Yang tidak setuju itu butuh pendalaman lebih lanjut. Apakah memang demikian? Gitu. Memang keputusan di Dewan itu ada dua saja, setuju dan tidak setuju. Iya. Itu pasti. Tapi begini, tidak berarti apa yang misalnya Nasdem ajukan dan akhirnya tidak disetujui dalam pengertian kalah dalam jumlah pengambilan suara, tidak berarti Nasdem kalah. Tidak berarti. Kalau mau menggali panjang halnya, itu perlu dibedah tentang yang argumentasi saya sebutkan Tadi itu. yang juga ke depan itu akan nampak jika pola ini dibawa terus, pergeseran budaya akan terjadi. Saya jamin itu. Berarti sekarang itu sudah masuk tahap evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan. Nah, itu akan dilakukan di mulai bulan Maret. Itu akan ada laporan pertanggungjawaban Bupati atas 2025, atas pembangunan rumah gendang. Di situ akan kami dalami. Oke. Memang ada satu kelemahan juga dari regulasi yang ada, bahwa hasil dari rekomendasi itu tidak menyebabkan barang itu menjadi hal yang tidak benar. Karena isinya hanya rekomendasi. Dijalankan atau tidak dijalankan, tidak ada sanksi. Itu regulasi yang berlaku di Indonesia. Ya. Kalau misalkan ada dinamika mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, itu adalah pekerjaan kolaboratif antara unsur pemerintah daerah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif. Sekarang media sosial lagi riuh membahas isu-isu aktual yang lagi hangat diperbincangkan publik. Itu diantaranya isu P3K paruh waktu yang terindikasi ada kecurangannya, proses pengangkatan dan penetapannya. Jadi di sini media sosial lagi ramai membahas itu, tetapi bukan hanya satu pihak nanti yang disebut gitu. Publik juga menuntut tanggung jawab DPRD dalam hal pengawasan melekat terhadap hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, karena itu juga berkaitan dengan ada biaya dari APBD yang dikeluarkan yang tidak seharusnya. Ya, kita bedah dari berita bahwa ada orang-orang yang tidak seharusnya dibiayai oleh APBD tapi dipekerjakan di tempat-tempat milik pribadi. Nah, dari kacamata DPRD bagaimana melihatnya, Kakak Ibi? Oke, terima kasih. Ini seru. Karena pada saat berita itu naik, semua jagat Kabupaten Manggarai mendiskusikan hal ini. Yang pasti begini, P3K paruh waktu itu adalah sisa-sisa dari tenaga honorer yang ada, yang sudah berkarya cukup lama di daerah ini. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 20 tahun bahkan. Dan mereka ini oleh BAKN dipertimbangkan untuk mendapat status yang jelas. Akhirnya dibuatlah kebijakan baru untuk mengakomodir P3K paruh waktu. Mereka juga ini adalah orang-orang yang kurang beruntung pada saat mau masuk menjadi PNS, dan juga kurang beruntung pada saat seleksi P3K. Penuh waktu. Akhirnya tersisalah mereka. Negara juga akhirnya berpikir tentang mereka.
Kondisi ini sebetulnya baik, menarik, karena mereka adalah orang-orang yang secara garis besar kalau dilihat sudah punya jasa juga terhadap daerah ini. Dengan munculnya pemberitaan-pemberitaan terakhir ini akhirnya menjadi menarik. Dan pertanyaannya, kenapa DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terkesan tidak bergerak, belum bergerak? Saya mau menggambarkan di lingkungan DPR ramai diskusi hal ini. Dalam grup kami sudah mulai muncul dari masing-masing fraksi berinisiatif untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait. Tapi sampai saat ini belum dilaksanakan. Mungkin pertimbangan paling besar adalah sebelum kami sampai kepada rapat dengar pendapat, kami perlu mendalami juga dulu tentang kebenaran dari isu-isu yang ada ini tadi. Yang kami lihat, yang kami amati selama ini, pihak aparat penegak hukum yang sudah mulai lebih dulu menangani. Ini menarik juga karena memang perlu ada seleksi yang ikut aturan. Karena aturan itu adalah guidance kita. Kalau kita hanya mengikuti niat, keinginan, kepentingan, tapi semua yang saya sebutkan itu tadi, guidance-nya tetap pada aturan yang berlaku seperti apa. Kalau memang akhirnya ternyata bahwa ada aturan yang dilanggar, akan terbuka pada saatnya. Ini tidak berarti bahwa kami tidak bergerak. Kami bergerak dengan cara kami. Karena ingat, dalam kondisi ini, DPR dengan Bupati sama-sama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukannya sama. Pada saatnya kami akan menyikapi kondisi ini, tetapi kalau istilah di kepolisian, di kejaksaan, kami full bucket dulu. Kami kumpulkan semua. Masih konsisten ke Nasdem untuk menggelar RDP? Bisa saja. Pada saatnya kami akan, kalau dalam beberapa waktu ke depan terkesan tidak ada penyelesaian yang baik, maka hal itu akan ditempuh. Untuk melakukan rapat dengar pendapat. Gitu. Bisa terbacakah dari postur anggaran ketika anggaran yang disediakan untuk membiayai P3K dengan jumlah sekian dengan anggaran membiayai P3K dengan versi terbaru, katakan mungkin ada penambahan atau memang sesuai dengan angka yang sudah dipublish oleh SKPDM ini? Yang pasti begini, penganggaran untuk P3K dan ASN dalam pengertian begini, di ASN itu ada P3K, ada PNS. P3K pada waktu belum bisa disebut dalam kedua kedudukan itu, kecuali mereka sudah mendapat SK. Untuk PNS dan P3K, belanja terhadap gaji mereka itu sudah pasti. Dan itu dibiayai oleh APBN, negara yang mentransfer dana untuk belanja terhadap gaji. Terhadap paruh waktu, anggaran itu diambil dari pusat dan daerah. Dan mereka tidak dimasukkan dalam belanja gaji. Tapi mereka dimasukkan dalam komponen belanja barang dan jasa. Sehingga melekat pada masing-masing OPD yang menggunakan P3K pada waktu itu. Karena tidak semua OPD memiliki P3K pada waktu. Ada yang ada yang tidak. Dan komponen penghasilan mereka itu tidak dimasukkan dalam belanja pegawai. Mereka dimasukkan dalam belanja barang dan jasa. Itu menjadi siasat dari masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah yang menggunakan P3K paruh waktu itu tadi. Dengan standar, pertama adalah tidak beda jauh dari honor yang mereka dapat sebelumnya. Saat berstatus THR?
Ya, yang kedua tidak beda jauh dengan standar yang dikeluarkan oleh provinsi dan oleh kabupaten terhadap upah. Nah, kalau ada kejomblangan di situ, itu hal yang perlu diperbaiki. Minimal mendekati, syukur kalau ada kemampuan di atas dari standar yang sudah dibuat. Kemudian dari sisi mekanisme, OPD yang berurusan dengan persoalan ini, BKPSDM tentunya, kemudian ditindaklanjuti dengan pernyataan terbuka dari Pak Bupati kemarin bahwa perekrutan maupun pengangkatan itu sudah sesuai dengan mekanisme BKN maksudnya. Tetapi di satu sisi ada fakta, ada realita seorang oknum menyalahgunakan itu, menggunakan cara-cara yang ilegal. Akhirnya bahan-bahan yang diupload itu masuk dalam sistem dan dia dinyatakan lolos sebagai P3K paruh waktu. Inilah yang menjadi cikal bakalnya persoalan ini ditangani oleh kepolisian. Nah, dari sini saja sudah tergambar rekrutemennya. Antara yang tadi disebut dengan mekanismenya sudah sesuai dengan pedoman juknis dari pusat, tetapi bertolak belakang dengan pengakuan seseorang yang memang mengatakan bahwa saya mengupload sendiri, saya yang rekomendasi itulah yang saya upload dan saya salah menggunakannya, tidak semestinya. Nasdem dalam hal ini bagaimana komentarnya? Ya, kalau hal seperti itu ya berarti ada pelanggaran yang dilakukan. Mari sama-sama kita lihat. Kalau hal itu sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, maka itulah jalurnya. Tapi yang saya perlu sampaikan bahwa sampai saat ini P3K paruh waktu belum digaji. Belum terima gaji? Belum terima gaji. Karena SK-nya mereka belum dapat. Tapi rekrutmennya itu jika benar seperti yang digambarkan itu tadi, berarti ada hal yang dilanggar dalam rekrutmen. Itu juga hal yang harus kami dalami. Tapi kalau aparat penegak hukum sudah memulainya, nanti kami akan dampingi, kami akan dorong dengan saksama untuk melihat tentang kondisi yang ada. Jadi perjalanan politik dari awal tentu ada akhirnya. Tapi saya tidak tahu apakah KKIP ini akan mengakhiri perjalanan politiknya sebagai anggota DPRD. Atau mungkin ada agenda lain. Setelah dari DPRD, kabupaten mungkin kemana lagi setelah ini. Pertanyaan kita, semangat itu mau tidak dibagikan kepada generasi muda kita. Agar orang jangan berantipati dengan politik. Kemudian kalau ada sistem legislasi kita yang agak tidak berkenan dengan prinsip orang muda, jadi spirit bengkel gagasan inilah yang akan memulai itu semua, karena ruang deliberasi ini harus terbuka, harus melibatkan banyak pihak lagi, termasuk orang-orang yang dikategorisasikan sebagai newbie dalam politik. Bagaimana mereka ini bisa datang dan berdiskusi, berirama bersama dengan tokoh-tokoh seperti sekelas KKIP saat ini. Karena kebanyakan orang itu jengah berpolitik itu karena ada persepsi. Ada sistem legislasi yang belum selesai, yang menciptakan kabar buruk keluarnya, sehingga orang itu sudah jarang sekali berminat untuk berpolitik. Mungkin pertanyaan pertama itu lebih pas jika di akhir-akhir masa jabatan. Rasanya ini masih 3 tahun ke depan, 3 tahun lebih ke depan. Bisa saja jika undang-undang tentang MD3 dan lain-lainnya mengalami perubahan, akan ditambah 2 tahun lagi, itu masih cukup panjang. Yang pasti begini, saya tidak akan berhenti dalam berpolitik sampai kapanpun, karena berpolitik itu menarik ya. Yang kedua, tatanan pemerintahan kita di Republik ini masih mengarahkan bahwa
semua hal tetap akan kembali dalam perdebatan dalam kancah politik. Semua hal. Dalam mengambil kebijakan, dalam menentukan pilihan, urusan politik tidak pernah ditinggalkan, tetap itu di bawah. Sehingga sampai saat ini rasanya saya secara pribadi menyampaikan, jangan takut berpolitik. Berpolitik itu menarik. Bahwa berpolitik itu kadang-kadang orang menilainya jahat, itu mungkin dari cara pandang. Dari cara pandang. Jangan juga kita membacanya secara lurus. Contoh kasus. Bagaimana Roy Suryo dengan Andi berantem di TV. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Berantem sampai tunjuk-tunjuk. Dari etika kita lihat, seperti ini. Yang kita lupa, setelah tayangan TV, mereka duduk bersama di meja berikut. Itu yang terjadi. Seperti itulah dunia politik. Karena saya mengadu gagasan, menyampaikan gagasan saya. Kita berdebat sepenuhnya, didengar oleh banyak pihak. Tapi kunci terakhirnya, kita duduk sama-sama. Kalau dua belah pihak itu adalah dua-duanya anggota legislatif, lebih menarik lagi. Pasti gontok-gontokannya lebih tajam. Tapi pada saatnya mereka bermesraan dengan tujuan yang sama. Bagaimana mengambil kebijakan, bagaimana membuat regulasi, bagaimana membuat pilihan-pilihan untuk menentukan keberlangsungan negara. Di konteks yang lebih kecil di kabupaten ini. Saran saya kepada yang muda, mulailah. Saya juga dulu di awal tidak menetapkan pilihan untuk menjadi anggota legislatif. Berpolitik ya, saya mulai memimpin partai, membagi gagasan, memberi gagasan kepada perwakilan. Dan pada saatnya saya rasakan bahwa kalau mau lebih menggerucut, saya harus ada di dalam. Dan akhirnya saya memilih. Untungnya sekali coba jadi dan berkelanjutan ya. Dan investasi sosial harus kita miliki di awal. Untuk membuat kita dikenal orang, tidak diukur dengan besar kecilnya. Buat hal yang kecil saja, tapi yang punya dampak. Buat yang kecil saja, walaupun tidak membutuhkan biaya besar, tapi akan orang secara positif akan menilai bahwa orang itu bisa untuk menjadi perwakilan kita. Satu lagi nih yang tadi terlewatkan itu, saat ini kan sedang reses. Kita bertanya-tanya bagaimana sih reses itu bisa dikonversikan menjadi sebuah program. Atau pada akhirnya reses-reses ini akan bertaburan jumlahnya di buka PPD. Sebelumnya itu juga ada proses-proses yang melelahkan di DPRD. Pertanyaan kita, reses sama dengan pokok pikiran. Reses menghasilkan pokok pikiran DPRD. Pokok pikiran DPRD itu mewakili konstituen kita di masing-masing daerah pemilihan. Betul. Tapi kan tidak semua yang dicatat di dalam poker itu menjadi program. Reses itu adalah sebuah kegiatan di luar masa sidang. Para anggota legislatif ini kembali ke dapil masing-masing. Dan apa yang dibuat pada saat reses itu adalah mendengar, berdiskusi, mendengar dalam pengertian luas. Apa keluhan-keluhan masyarakat, ditampung, terus berdiskusi tentang bagaimana membuat jalan keluar dari hal-hal yang ada. Dan
salah satu outputnya itu adalah tertuang dalam pokok pikiran. Itu salah satu, karena diamanatkan oleh peraturan pemerintah juga bahwa dua muara dari pembangunan di sebuah wilayah adalah hasil dari musrenbang dan hasil dari pokok pikiran anggota dewan. Itu regulasi mengatur. Tapi coba kita bayangkan, pada saat kondisi seperti ini, untuk menjawabnya secara keseluruhan tidak gampang. Kita punya keterbatasan fiskal. Di situ adalah ruang di mana terjadi negosiasi. Negosiasi dalam pengertian mana yang menjadi prioritas kebutuhan. Contoh saya mengatakan bahwa membangun rumah gendang dari nol yang istilahnya salah kunci bukan prioritas, tapi banyak pihak yang lain mengatakan itu prioritas. Sehingga kembali kepada debatable hal untuk menentukan prioritas dan tidak prioritas. Tapi yang pasti pokok pikiran itu tersalurkan dengan baik, walaupun tidak bisa membuat seluruh konstituen di dapil kita itu menjadi puas karena keterbatasan dari anggaran, kemampuan fiskal, itu kira-kira. Jadi rasa-rasanya untuk menyimpulkan begitu banyak poin yang sudah disampaikan oleh senior kita ini, tidak ada tempat lagi untuk kita bisa menampung selain mengulasnya lebih lanjut di bengkel gagasan di dalam diskusi-diskusi yang akan datang. Karena keberhasilan sebuah negara, kesuksesan demokrasi itu berakar pada bukan soal kekuasaan, tetapi seberapa banyak ide, konsep dan gagasan itu disampaikan publik, dibahas bersama, apakah memang berniat untuk menjadi intelektual atau kita hanya sebagai pendengar pasif. Jadi sekian untuk hari ini, kita bertemu lagi di episode berikutnya.